Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kita berjumpa lagi. Dalam video pembelajaran kali ini kita masih akan membahas tentang vektor. Nah, sebelum kita lanjutkan materi, Ibu ingatkan kembali kompetensi dasar yang harus kalian kuasai. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang vektor dan vektor satuan. Nah, hari ini kita akan membahas tentang resultan vektor yang dihitung, bukan dilukiskan. Ibu langsung saja. Sebelumnya, ini adalah konsep sinus, kosinus, dan kali. Konsep ini sangat penting selama kita mempelajari materi tentang vektor. Ibu langsung ke penjelasan yang pertama, resultan vektor. Resultan itu artinya adalah jumlah, berarti ada lebih dari satu vektor, kemudian kita jumlahkan atau yang kita sebut dengan resultan, dan kita tentukan berapa besar serta arahnya. Nah, untuk menentukan vektor resultan dari beberapa vektor ini dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu menggunakan rumus kosinus serta menguraikan komponen vektor. Nah, untuk rumus kosinus itu apabila ada dua vektor yang harus kita jumlahkan, di mana kedua vektor ini nanti akan membentuk satu sudut. Maka besar vektornya bisa kita tentukan dengan persamaan R sama dengan, atau resultan vektor sama dengan akar dari F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat ditambah 2 kali F1 kali F2 dikali cos alpha, dimana alpha ini adalah sudut yang terbentuk di antara dua vektor yang pangkalnya berhimpit. Sementara untuk menentukan arahnya kita bisa menggunakan perbandingan kosinus. Jadi resultan berbanding sudut alpha, sudut antara kedua vektor itu nilainya akan sama dengan F1 atau vektor pertama berbanding dengan sinus dari alpha kurang beta. Alpha kurang beta ini berarti yang terletak di antara F2 dan F1-nya. Kemudian untuk F2 itu akan berbanding dengan sinus beta. Sinus beta di sini berarti sudut antara resultan dan F1. Nah, untuk lebih jelasnya kita bahas contoh soal berikut. Diketahui dua buah vektor masing-masing panjangnya 8 cm pada sumbu X dan 6 cm. Jika kedua vektor berhimpit dan saling tegak lurus, maka tentukan arah resultan vektor tersebut terhadap kedua vektor tersebut. Nah, kita di sini gambarkan dulu vektornya. Jadi seperti ini. Rx-nya tadi 8 cm, kemudian RY-nya 6 cm, dimana di antara Rx dan RY ini membentuk sudut yang saling tegak lurus, berarti sudutnya 90 derajat. Nah, kalau ibu namakan, anggap saja 90 derajat itu adalah tetanya. Jadi teta ini adalah jumlah dari teta 1, yaitu sudut antara Rx dan R, ditambah dengan teta 2, yaitu sudut antara RY dan R. Nah, untuk besar resultan kita tinggal masukkan ke persamaan. R sama dengan R1 kuadrat tambah R2 kuadrat tambah 2R1 R2 kali cos theta. Kita substitusi nilai, R1-nya 8, R2-nya 6, kemudian cos theta-nya 90 derajat. Nah, nilai dari 90 derajat itu cosnya adalah 0, maka tinggal 64 ditambah 36. Maka didapat besar resultannya akar dari 100, yaitu 10 cm. Nah, untuk arahnya kita bisa gunakan perbandingan di sini, kita peroleh bahwa R per sin theta itu akan sama dengan Rx per sin theta 2 akan sama juga dengan RY per sin theta 1. Nah, kenapa ibu ambil perbandingannya antara R dan sin theta? Karena kan R dan sin theta ini sudah diketahui semua. Sementara pasangannya RY dan sin theta 1. RY sudah diketahui, kenapa harus theta 1? Karena kan kita tahu bahwa arah vektor itu harus ditentukan dari sumbu X positif. Nah, sementara yang ada pada sumbu X positif itu adalah sudut theta 1. Jadi, ibu langsung saja menggunakan perbandingan untuk menentukan nilai dari theta 1-nya. Sehingga R per sin theta akan sama dengan RY per sin theta 1. Kita substitusi nilai. R-nya kita dapat 10 cm, kemudian sin theta-nya sin 90 derajat, RY-nya 6 cm, sin theta 1 yang kita cari. Kemudian kita tinggal berhitung sin 90 derajat itu 1 kali silang, maka didapat sin theta 1-nya adalah 0,6. Jadi sudut yang nilai sinnya 0,6 adalah 37 derajat. Sehingga didapat bahwa arah resultan vektornya 37 derajat. Kemudian dengan cara yang kedua, yaitu menguraikan komponen vektor. Adapun langkah-langkah yang
yang dapat dilakukan, yang pertama, buat koordinat kartesius sumbu X dan sumbu Y. Kemudian, letakkan titik tangkap semua vektor pada titik asal, yaitu 0,0. Uraikan setiap vektor yang tidak berhimpit dengan sumbu X dan sumbu Y, sehingga menjadi komponen pada sumbu X dan sumbu Y. Kemudian, tentukan resultan vektor komponen pada setiap sumbu. Jadi, yang ada di X kita tentukan sebagai resultan vektor komponen pada sumbu X. Kemudian, hal yang sama kita lakukan untuk di sumbu Y-nya. Selanjutnya, tinggal menentukan besar vektor dengan rumus besar vektor kemarin, yaitu R sama dengan angka RS kuadrat ditambah RY kuadrat. Sedangkan untuk arahnya, kita masih menggunakan persamaan tan theta sama dengan RY per RX. Nah, berikut satu contoh soal yang akan kita bahas. 3 buah vektor masing-masing F1 12 Newton, F2 24 Newton, dan F3 12 Newton, seperti ditunjukkan pada gambar di samping. Tentukanlah besar vektor resultan gaya-gaya tersebut beserta dengan arahnya. Di sini ada 3, F1, kemudian F2 di kuadran 2 dengan sudut 60 derajat, kemudian F3 di kuadran 3 dengan sudut 30 derajat, seperti pada gambar. Nah, langkah pertama yang kita lakukan adalah menguraikan dia pada bidang kartesius. Karena di soal sudah pada bidang kartesius, kita langsung ke langkah berikutnya, yaitu menguraikan setiap vektor berdasarkan vektor komponennya. Jadi kita uraikan satu-satu. Ada 3 gaya, kita uraikan satu-satu. F1 kita uraikan menjadi F1X, F1Y. F2 kita uraikan juga menjadi F2X dan F2Y. Begitu juga dengan F3. Nah, seperti ini. Kalau ibu penggal gambarnya, yang F1 itu kan adanya di kuadran pertama seperti ini, sehingga kita dapat pada sumbu X itu kan F1 ini adanya di garis X, berarti nilainya akan sama dengan 12 Newton. Sementara Y-nya kan tidak ada atau 0, maka F1Y-nya 0. Kemudian kita uraikan lagi vektor kedua. Vektor kedua ini adanya di kuadran 2 dengan arah 60 derajat terhadap X negatif. Maka kita uraikan F2X. F2X itu kan berarti yang di sini F2X. Nah, di sini F2X ini kan terletak di merupakan sisi samping sudut. Nah, ini sudah ibu jelaskan di video sebelumnya. Maka F2X akan sama dengan F2 dikali cos 60 derajat. Tapi karena dia berarah ke X negatif, maka di sini nilainya negatif. Kita masukkan nilainya, F2 24 Newton dikali cos 60 itu setengah, maka F2X adalah min 12 Newton. Dengan cara yang sama untuk F2Y, F2Y berarti yang di sini ini adalah sisi depan, maka menjadi F2 sin 60 derajat. Kita masukkan F2 24 sin 60 derajat itu setengah akar 3, maka didapat 12 akar 3 Newton. Hal yang sama kita lakukan untuk F3. F3 ini terletak di kuadran 3, berarti X-nya pasti negatif. Di sini dia F-nya menjadi sisi depan, maka berpasangan dengan sin. Negatif F3 sin 30 derajat, maka didapat min 6 Newton. Kemudian untuk Y-nya di sini menjadi sisi samping, berarti cos, tapi ke bawah sehingga nilainya juga negatif. Negatif F3 kali cos 30 derajat, maka didapat min 6 akar 3 Newton. Langkah berikutnya, kita jumlahkan resultan dari sumbu X dan sumbu Y-nya. Jadi Fx adalah F1X tambah F2X tambah F3X. Masukkan nilai 12 Newton, F2X-nya min 12, F3X-nya min 6, maka didapat hasilnya min 6 Newton. Hal yang sama kita lakukan untuk total pada sumbu Y. Fy sama dengan F1Y ditambah F2Y ditambah F3Y. F1Y-nya 0, F2Y-nya 12 akar 3, F3Y-nya min 6 akar 3, maka didapat F-nya 6 akar 3. Nah, setelah mendapatkan resultan pada sumbu X dan sumbu Y, kita bisa langsung memasukkan nilai ini untuk menentukan besarnya. Besar vektor F sama dengan Fx kuadrat tambah Fy kuadrat, masukkan nilai, maka didapat besar vektornya 12 Newton. Kemudian kita masukkan ke persamaan arah, tan theta sama dengan Fy per Fx,
Jadi 6 akar 3 per min 6. Di sini Y-nya plus, X-nya min. Berarti hasilnya adalah akar 3 yang terletak di kuadran 2. Nah, tan yang nilainya akar 3 itu adalah 60 derajat. Ingat 60 derajatnya ini terletak di kuadran 2, maka harus kita tentukan dulu dari sumbu X positif. Ini kuadran 2, kita garis 60 derajat, maka sisa sudutnya adalah dari sini sampai ke vektor 60-nya berada di luar, sehingga tetanya adalah 180 derajat dikurang 60 derajat, yaitu 120 derajat. Nah, 120 derajat inilah yang menunjukkan arah dari vektornya. Demikian penjelasan Ibu pada materi pada video pembelajaran kali ini. Ibu harap apa yang Ibu sampaikan bisa bermanfaat bagi kalian. Sampai berjumpa di video-video selanjutnya. Ibu akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.